Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ini adalah video untuk praktikum kelanjutan dari video teori sebelumnya. Saya harap kalian sudah mempersiapkan Excelnya dan perhatikan baik-baik. Jika video ini terlalu cepat, kalian bisa pause dan back, kemudian dengarkan lagi sampai kalian paham. Dan jangan lupa nanti Excelnya dikumpulkan. Oke, kita langsung saja. Baik, untuk menghitung rata-rata data tunggal, susun datanya seperti ini ke bawah. Kemudian pada kolom ini rata-rata, tulis sama dengan average, kurung buka. Nah, tuh. Jadi tekan kursornya taruh di nomor yang di angka 80, kemudian tekan tombol shift dan kursor ke bawah buat mengeplok semuanya. Kemudian di kurung tutup, enter. Nah, rata-ratanya 72,5. Sama ya hasilnya ya. Untuk median tunggal, cara menghitung di Excelnya, taruh kursor di tempat yang akan kita tulis mediannya. Tulis sama dengan median, kurung buka, tekan kursor pada angka 50 atau B10, tekan shift dan kursor ke bawah secara bersamaan hingga terletak di B18. Oke, kurung tutup, enter. Hasilnya 70. Kemudian untuk yang sebelahnya caranya sama dengan median, kurung buka, taruh kursor di sini. Oke, tekan shift dan kursor ke bawah secara bersamaan sampai di C19, kurung tutup, enter. Hasilnya sama bukan dengan perhitungan manual? Lebih mudahnya di Excel ini kita tidak perlu mengurutkan data. Jadi kita langsung tulis saja. Jadi misalnya kamu punya 100 data, bisa langsung dimasukkan tanpa perlu diurutkan terlebih dahulu. Kalaupun mau diurutkan, tidak masalah juga karena hasilnya juga akan tetap sama. Tetapi jauh lebih cepat kalau kita langsung tulis saja dan tidak perlu mengurutkan. Kecuali kalau kamu hitungnya pakai manual, maka wajib diurutkan. Untuk menghitung modus pada data tunggal, lagi-lagi susun. Kemudian di sini sama dengan mode atau modus ya. Misalnya seperti ini. Taruh kursornya, caranya sama seperti tadi. Tutup. Nah, mudah bukan? Oke, sekarang kita membahas tentang rata-rata data berkelompok. Kita buat dulu tabelnya. Caranya seperti ini. Lihat. Ini penampakan tabelnya. Nah, kemudian karena di sini 25, tulis 25. Kemudian sampingnya 34. Oke. Kemudian di sini coba dilihat, ini 35, 25, selisihnya adalah 10. Berarti di sini sama dengan ini, taruh kursornya di sini. Oke, ditambah 10. Nah, tinggal diketuk saja. Bisa diketuk ya, karena ini ada jumlah, tarik saja kalau gitu. Nah, yang ini juga sama, 34 ke 44 itu selisihnya 10, berarti tinggal ditambahkan saja dengan 10. Kalau kalian merasa video ini terlalu cepat, kalian bisa pause, kemudian back, sampai kalian benar-benar paham. Tarik juga, cek apakah sama hasilnya. Sudah sama ya, untuk frekuensinya tinggal kalian tulis. Dan di sini bisa kalian jumlah sama dengan sum, tulisannya SUM, untuk menghitung jumlahnya. Nah, kemudian kurung tutup, enter. Untuk XI atau titik tengah, cara menghitungnya adalah sama dengan kurung buka, ini G4 ditambah I4 kurung tutup dibagi 2 sesuai dengan rumus waktu perhitungan manual. Kemudian di sini tinggal tarik saja. Selesai. Nah, sekarang kita cari FI kali XI. Tinggal sama dengan, kemudian ini J4 dikali dengan K4. Klik enter. Kemudian tarik lagi. Oke, selesai. Kemudian kita jumlahkan sama dengan sum. Nah, taruh kursornya di situ. Cukup sampai di L10, jangan sampai ke L11 nanti error. Oke, hasilnya ini. Nah, kita hitung rata-ratanya. Ini kan rumusnya ya, X bar sama dengan
sigma atau penjumlahan dari perkalian F dan X. Nah, berarti kan ini ya, dibagi dengan penjumlahan dari frekuensi. Oke. Sama dengan ini dibagi dengan ini. Oke. Enter. Hasilnya adalah 59,65. Nah, di sini kalian bisa membulatkan mau pakai berapa desimal. Misalnya cukup 1 desimal ya. Nah, klik tombol yang atas ini. Sorry, salah ya? Oh iya, salah. Sorry, yang ini ya. Nah, oke, lagi sekali. Oke, 59,7. Oke, yang perlu kalian tahu, ini rumus untuk menghitung rata-rata ada banyak, tidak cuma satu. Salah satunya yang perlu kalian pelajari sebenarnya tentang menggunakan rumus coding, atau di sini ada C, ada C. Nah, di sini tidak saya bahas karena keterbatasan waktu. Nah, saya harap kalian bisa belajar sendiri atau mungkin masih ingat materi waktu SMA dulu atau SMK ya. Selanjutnya untuk median, nah ini karena soalnya sama, kita copy saja soalnya. Nah, kemudian kita buat kolom untuk frekuensi kumulatif kurang dari. Caranya adalah, nah karena di sini 6, tulis saja 6. Nah, selanjutnya sama dengan ini F4 ditambahkan dengan di sini E5. Enter. Kemudian nih tarik. Kalau kalian mau narik, ini kursornya biar berubah jadi plus dulu. Oke, selesai. Kemudian kita cari letaknya dulu. Nah, letaknya adalah setengah N. Berarti di sini kursornya taruh sini sama dengan N. N-nya berapa ini? N-nya adalah banyaknya ini, berarti 65 bagi 2 ya. Kalau setengah N itu kan sama saja N bagi 2 ya. Nah, sudah ketemu 32,5. Berarti datanya terletak pada kelas keempat. Saya warnai saja biar mudah dilihat. Oke. Ini ya. Jadi terletak pada kelas keempat, kemudian kita mau mencari L0. L0 adalah tepi bawah, berarti batas bawah yaitu 55 dikurangi 0,5. Untuk penggunaan koma atau titik tergantung dengan Excel masing-masing ya. Kalau di saya, komanya adalah titik. Silahkan cek di Excel kalian seperti apa. Kemudian panjang kelas, tinggal ini aja. 35 kurangi 25. 10, kemudian frekuensi kumulatifnya adalah 25. Itu langsung kalian tulis 25 juga tidak masalah, karena frekuensi kumulatif itu kan frekuensi sebelum frekuensi kumulatif sebelum kelas median, berarti di sini 25. Kemudian untuk frekuensi ini ada frekuensi pada kelas. Nah, ini ya, langsung ditulis 14 juga boleh. Oke, sekarang baru nulis mediannya. Median sama dengan L0, berarti sama dengan L0 ini ditambah dengan P. P adalah panjang kelas, berarti P. Oke, ini dikali ada kurung buka setengah N, ini adalah letaknya ke ini. Nah, kemudian dikurangi dengan frekuensi kumulatif. Oke, yang ini kemudian kita bagi dengan F14. Enter. Hasilnya ada 59,8714. Kita sedikitkan. Oke, 59,9. Terserah ya kalian mau pakai desimal berapa. Sekarang kita hitung untuk modus data berkelompok. Ini pakai tabel yang tadi karena memang soalnya sama. Kita cek dulu letak dari kelas modus, berarti cari frekuensi dengan angka tertinggi. Nah, ini dia 14. Kita warnai. Nah, berarti kalau di sini kelasnya, maka L0-nya adalah sama dengan 55 dikurangi 0,5. Enter. Panjangnya 10 ya, sebenarnya sudah tahu ya, tapi tidak apa-apa di sini ditulis lagi. Kemudian D1 adalah selisih dari kelas frekuensi dengan frekuensi kelas sebelumnya. Oke, dikurangi yang atas. Yang ini berarti 14 dikurangi 12. Nah, sehingga ini modus ya. Modus. Oke, sehingga di sini sama dengan L0
ini ditambah dengan panjangnya, kemudian dikali D1, kemudian D1-nya dibagi, saya kasih kurung lagi karena ini penjumlahan ya. D1 ditambah D2. Oke, sekali lagi kalau saya terlalu cepat, kalian pause, kemudian di back biar lebih paham. Oke, betul ini? Kita cek dulu ya. Jadi ini B15, ini yang biru, L0 ditambah P, ya, kemudian, ya sudah betul ya. Ya, tadi ada peringatan, karena saya ngasih kurungnya cuma 1, harusnya 2, karena di depan ini belum, ini masih kurung buka, belum ada kurung tutupnya. Baik, kita lanjutkan untuk varian dan simpangan baku data tunggal. Untuk menghitungnya menggunakan Excel, seperti biasanya, kita tulis terlebih dahulu secara menurun seperti ini, kemudian taruh kursor di tempat varian ini, tulis sama dengan var.p. var.p artinya varian populasi, karena tadi kita menggunakan rumus populasi. Nah, kalau kalian ingin menggunakan rumus sampel, maka var.s. Nah, mudah ya. Nah, sekarang kita pakai var p, kurung buka, taruh kursor di B8 atau yang angka 50, tekan shift dan kursor ke bawah secara bersamaan sampai dengan di B17, kurung tutup, enter. Kemudian untuk simpangan baku, ketik sama dengan SQRT atau tarik akar itu ya, maksudnya akar kuadrat SQRT itu. Kemudian ini taruh kursornya di sini. Jadi kita mau nyari akar dari B18, kurung tutup. Atau ada cara lain, bisa pakai rumus sama dengan STDEV, Standard Deviation, .P, populasi. Kalau pakai S.S, gitu ya. .P, kurung buka, kursornya taruh di B8, shift dan kursor ke bawah secara bersamaan, sampai B17, kurung tutup, enter. Nah, hasilnya sama ya. Untuk varian dan simpangan baku data berkelompok, kita perlu membuat kolom bantuan. Nah, karena di dalam rumus ini yang akan kita gunakan ada FI XI kuadrat. Berarti kita pertama-tama perlu mencari atau membuat kolom XI kuadrat. Nah, di sini. Kemudian, nanti kita juga perlu mencari FI kali XI. Nah, kita buat di sini. Dan juga yang ini tadi, kembali lagi ke sini, FI XI kuadrat. Nah, kita buat di sini. Oke, yang cari XI kuadrat dulu, berarti sama dengan taruh di XI, kemudian pangkat 2. Nah, top itu artinya pangkat. Enter. Nah, untuk mencari XI tadi sudah saya jelaskan ya waktu di pembahasan rata-rata. Kemudian sekarang FI kali XI sama dengan di sini E4 dikali itu star atau bintang. Tuh kalian udah menyebutnya bunga. Nah, di sini kalikan ini F4, enter. Selanjutnya FI XI kuadrat. FI-nya ini dikali XI kuadrat. Sekali lagi saya tekankan, bedakan antara FI XI kuadrat ini nih. XI kuadrat sama yang ini. Kalau yang ini F sama X dikalikan dulu, dijumlah kemudian dikuadratkan. Kalau yang ini X-nya dikuadratkan dulu, dikalikan dengan F, hasilnya dijumlahkan semua. Oke, kembali ke perhitungan. Nah, tekan tombol Shift dan panah ke samping. Kita blok 3 buah sel ini, kemudian tarik ke bawah. Nah, jadi kita tidak perlu menuliskan satu per satu. Dan di sini saya menggunakan 2 angka di belakang koma. Kemudian kita jumlahkan. Sama dengan, di sini yang ini tidak perlu ya, tidak perlu dijumlahkan. Di sini saja sum atau SUM. Oke, cara ngebloknya kalian sudah paham. Nah, ini kita tarik. Oke, sekarang kita masukkan ke rumus varian. Sama dengan kurung buka, sigma FIXI kuadrat, berarti yang ini. Kemudian dikurangi, ini, FIXI. Sigmanya berarti yang ini, dipangkatkan 2, dibagi dengan sigma FI. Berarti yang 65 ini. Kurung tutup, dibagi dengan sigma FI lagi.
Nah, kalian perlu berhati-hati ya ini kalau dalam hal ada kurung-kurung seperti ini. Kalau kalian salah menempatkan kurung, nanti bisa berbeda hasilnya. Oke, sudah ketemu variannya. Sekarang simpangan baku sama dengan SQRT, kurung buka, B14. Oke, kurung tutup, enter. Hasilnya sudah sama ya dengan perhitungan manual. Oke, cukup sekian pembahasannya. Semoga kalian memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.